warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan tugas praktikum mekanika fluida dan partikel di industri pangan untuk kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang alat fluidisasi. Anggota kelompok kami yaitu ada Devi Kristina, Barusi Jabat, Zalsabila Sabrina, Gading Wareza, Muhammad Ilham, Nazmi Almunira, dan Ika Jesiana. Pada modul 4 ini yaitu praktikum fluidisasi, tujuannya ada 3. Yang pertama, menentukan kurva karakteristik fluidisasi, yaitu kurva yang menghubungkan delta P dan Q. Jadi setelah kami dapat melakukan praktikum ini, kami akan membuat kurva yang mana mencakup hubungan antara delta P dan Q, atau pressure drop dan juga Q atau laju alirnya. Yang kedua, menentukan kecepatan fluidisasi minimum. Yang ketiga adalah mengetahui hidrodinamika unggun terfluidikan dalam sistem padat cair atau padat gas. Nanti kami akan mengetahui bagaimana termodinamika ini dan bagaimana alat tersebut dapat memfluidikan pada sistem padat cair atau padat gas. Landasan teorinya, menurut Rosalina, fenomena ini terjadi ketika kecepatan aliran fluida melampaui kecepatan maksimum aliran fluida. Sebagian partikel akan terbawa aliran dan ekspansi mencapai nilai maksimum. Mungkin bahasanya agak sulit dipahami, namun nantinya dari praktikum ini kita bisa membandingkan antara tekanan dan juga laju alirnya. Bagaimana tekanan tersebut mempengaruhi unggun yang ada di dalam alat fluidisasi. Kemudian menurut Gens, porositas dari unggun ketika fluidisasi terjadi dinamakan minimum fluidization porosity atau IMF. Sementara pressure drop itu akan tetap walaupun kecepatannya dinaikkan dan sama dengan berat efektif. Kecepatan ini, butiran unggun itu akan terpisah dan bergerak secara variasi ke segala arah ketika adanya tekanan dari fluida tersebut. Fluida yang di sini kami gunakan adalah fluida cairan berupa air. Nanti juga akan ada melihat bagaimana laju air tersebut menaikkan unggun yang ada di dalam alat fluidisasi. Pada percobaan kali ini, alatnya yang digunakan adalah satu set peralatan fluida, termometer alkohol, pignometer, gelas ukur 1000 ml, ember, gayung, neraca analitik, stopwatch, selang, dan penggaris. Stopwatch ini digunakan untuk mengukur waktu untuk menghitung laju alirnya nanti. Nah, untuk pressure drop itu diukur menggunakan penggaris. Bahannya menggunakan unggun dan air. Karena fluidisasi ini digunakan untuk air, bagaimana air tersebut dapat menaikkan unggun, maka bahan di sini adalah menggunakan air. Pada praktikum ini, kita bisa tahu hubungan antara pressure drop dan laju alir dengan kecepatan minimum atau F0M. Nah, hubungannya delta P per L, unggun dengan nilai superficial atau FO. Fluidisasi adalah suatu fenomena di mana sifat suatu padatan dalam suatu unggun berubah menjadi bersifat seperti fluida tersebut karena adanya aliran fluida ke dalamnya, baik berupa cairan maupun gas. Fluida yang ada tersebut akan mendorong unggun sehingga unggun tersebut dapat naik ke atas. Nah, kemudian hasil kurva yang didapat adalah seperti ini. Kita bisa lihat dari kurva ini bahwa pressure drop dan debit fluida itu sangat mempengaruhi satu sama lain. Apabila debit alirannya semakin naik, maka tekanannya juga akan semakin naik. Nah, seperti ini. Pada percobaan ini kita melakukan 3 kali percobaan. Pada percobaan pertama, debitnya itu 8,166. Nah, untuk pressure drop sendiri tekanannya adalah 1,3 mmHg. Ketika dinaikkan debitnya, maka pressure dropnya atau tekanan juga naik menjadi 2,1.
Begitu juga pada percobaan terakhir, debit fluidanya sebesar 62 dengan tekanannya yaitu 2,4 ya. Nah, kita baca pada PT ini dapat dibaca bahwa kurva menunjukkan hubungan antara penurunan tekanan dan debit fluida. Nah, si penurunan tekanan itu atau penaikan tekanan itu mempengaruhi debit dan mempengaruhi unggun yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah pressure drop atau delta P adalah penurunan tekanan antara dua titik pada manometer. Jadi sebelumnya kita menggunakan manometer untuk mengetahui tekanannya. Kemudian apabila delta P meningkat seiring dengan bertambahnya laju alir. Nah, unggun ini terbagi menjadi 3, yaitu unggun diam, unggun setengah bergerak, dan unggun bergerak penuh. Pada saat unggun diam, itu partikel belum terangkat, seperti pada kurva sebelumnya. Kurva sebelumnya ini 3 percobaan. Percobaan pertama menunjukkan fluidisasi diam, unggun bergerak, dan juga unggun setengah bergerak, dan unggun bergerak penuh. Nah, pada unggun bergerak penuh, ini tekanannya tinggi dan juga laju alirnya tinggi, menyebabkan unggun tersebut bergerak sepenuhnya. Untuk fenomena fluidus bed, itu partikel padat yang ada dalam unggun dapat bergerak menyerupai fluida jika kecepatan aliran fluidanya cukup besar. Kecepatan minimum fluidisasi atau UMF adalah titik ketika gaya seret fluida sama dengan gaya berat partikel sehingga unggunnya mulai terfluidisasikan. Pada kondisi unggun setengah bergerak, fluidanya terus dialirkan. Nah, itu membentuk gelembung-gelembung yang menyebabkan bed atau fluida tersebut mengambang, tapi bukan mengambang sedikit, tapi semuanya akan mengambang. Ketinggian fluida itu mencapai kondisi steady state pada saat unggun setengah bergerak. Jika laju alir ditingkatkan lagi, maka gaya seret fluida dan tahanan partikel itu semakin tinggi. Maka semakin tinggi juga kecepatan superficial dan semakin tinggi pula loncatan dari bed. Nah, untuk faktor-faktor yang pengaruh fluidisasi itu adalah jenis partikel, kemudian jenis partikel itu mempengaruhinya ukuran, bentuk, densitas, dan lain sebagainya. Makanya pada percobaan ini dilakukan uji densitas, uji viskositas juga pada unggun yang digunakan. Semakin besar ukuran partikel, semakin tinggi kecepatan fluida yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk proses fluidisasi itu banyak digunakan di industri kimia seperti reaktor, pengering, dan pencampuran. Untuk transisi unggun diam ke unggun terfluidisasikan itu peningkatan tekanan karena fluida harus melewati pori-pori antar partikel. Semakin cepat laju alir, semakin besar juga gesekannya menyebabkan peningkatan dan penurunan tekanan. Nah, gaya gesek ini terus meningkat sehingga mencapai titik di mana gaya dorong ke atas fluida sama dengan berat partikel. Makanya si partikel atau unggun tersebut dapat bergerak dan terangkat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah dan banyak kekurangannya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.